Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Indonesia yang hebat? Jumpa kembali dengan Pak Guru, dan pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang salah satu rukun dalam ibadah haji yaitu wukuf di Arafah. Apakah yang dimaksud dengan wukuf itu? Kapan waktunya? Dan apa yang dilakukan saat wukuf itu? Nah, untuk lebih jelasnya, ayo simak video ini sampai selesai. Anak-anakku sekalian yang Pak Guru banggakan, sebagaimana yang Pak Guru sampaikan di awal bahwa wukuf merupakan salah satu rukun dalam rangkaian ibadah haji. Oleh karena itu harus dipahami betul tentang wukuf tersebut. Berikut penjelasan tentang wukuf yang disampaikan oleh Kiai Haji Muhammad Fahrudin Al-Bantani dalam bukunya, Panduan Manasik Haji. Anak-anakku sekalian, melanjutkan pembahasan kita yang lalu tentang rangkaian ibadah haji, maka kali ini akan kita bahas tentang wukuf di Arafah. Yang dimaksud dengan wukuf di Arafah adalah berdiam di tanah Arafah walaupun hanya sebentar, di mana saja tempatnya, asalkan masih dalam lingkungan tanah Arafah. Adapun waktunya wukuf adalah mulai dari tergelincirnya matahari pada tanggal 9 Dzulhijjah sampai terbit fajar hari nahar, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah. Dan disunahkan berdiam di Arafah itu waktunya sampai gurub yaitu terbenamnya matahari. Karena ada hilaf daripada Imam Malik yang mewajibkan wukuf pada malam hari. Barang siapa wukuf di Arafah pada siang hari, kemudian keluar dari Arafah sebelum gurub atau terbenamnya matahari dan tidak kembali lagi ke Arafah, maka wukufnya sah, hanya disunahkan membayar dam. Karena ada hilaf ulama yang mengatakan wajib. Di antara hal yang perlu diingat, bahwa wukuf itu sah dalam keadaan berhadas, baik hadas kecil maupun hadas besar, baik dalam keadaan haid atau nifas. Karena wukuf tidak disyaratkan suci. Dalam pelaksanaan wukuf, disunahkan mandi terlebih dahulu sebelum berangkat ke Arafah, mempunyai wudhu selama wukuf, sholat jamak takdim antara zuhur dan asyar, wukufnya tidak di dalam tenda atau terkena matahari langsung jika tidak madorot, menghadap kiblat, wukufnya dekat batu besar di bawah Jabal Rahmah yaitu gunung yang ada di tengah-tengah Arafah, dan memperbanyak berzikir dan berdoa. Yang perlu dipahami adalah, banyak orang yang beranggapan bahwa, salah satu kesempurnaan ibadah haji adalah mendaki gunung yang disebut Jabal Rahmah. Kalau Anda tidak mendaki gunung itu, maka haji Anda, wukuf Anda tidak sah. Pendapat ini sama sekali tidak benar. Karena tidak ada satu hadis pun yang menyatakan demikian. Anak-anakku sekalian, Arafat adalah sebuah lembah yang datar dan luas yang terdapat gunung. Gunung itu menggunakan namanya, karena terletak di sisi lembah itu. Jadi, gunung tersebut memakai nama Arafah, bukan Padang Arafah yang memakai nama gunung tersebut. Anak-anakku sekalian, berikut ini makna dan hakikat wukuf yang bersumber dari Kementerian Agama, yaitu wukuf artinya berhenti. Ini mengisyaratkan, segala yang semula bergerak, suatu saat akan berhenti. Semua yang hidup akan mati. Arafah menjadi lambang padang mahsyar, saat manusia menghadap Allah dengan status yang sama. Manusia diam, cemas, dan penuh harap saat menunggu keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, surga atau neraka. Arafah adalah lambang makam Marifah Billah. Semua perbedaan sirna. Semua berstatus sama, sebagai hamba Allah. Wukuf bermakna pengenalan. Di Arafah inilah umat Islam diminta untuk berdiam, merenung, berintrospeksi dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Arafah, seorang muslim diharapkan bisa lebih mengenali dirinya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhannya. Wukuf mengisyaratkan pentingnya berhenti sejenak dari hiruk-pikuk kehidupan duniawi, agar dapat berpikir, menimbang, dan merencanakan agenda kehidupan jangka panjang. Anak-anakku sekalian, mengutip laman Indonesia Baik yang dikelola Kominfo, berikut tata cara pelaksanaan wukuf di Padang Arafah. Dimulai dengan mendengarkan khutbah wukuf. Dilanjutkan dengan sholat jamak takdim yaitu pengumpulan dua sholat, untuk sholat zuhur dan asyar. Wukuf dapat dilaksanakan dengan berjamaah atau sendirian. Kemudian memperbanyak istighfar, zikir, dan doa sesuai sunnah Rasulullah SAW. Bagi wanita sedang haid atau nifas diperbolehkan wukuf. Diperbolehkan wukuf juga, dalam keadaan tidak suci dari hadas besar atau kecil. Mensafari wukufkan bisa dilakukan kepada jemaah yang sakit dengan didamping oleh petugas. Sabda Rasulullah SAW mengenai wukuf di Arafah, yang artinya, haji itu hadir di Arafah. Barang siapa yang datang pada malam hari Jam'in, yaitu 10 Dzulhijjah sebelum terbit fajar, maka sesungguhnya ia masih mendapatkan haji.
Hadis riwayat At-Tirmidzi dari Abdurrahman bin Yamar radhiyallahu anhu. Kemudian, Syekh Muhammad Abdurrahman Al-Mubarakfuri memberi penjelasan dalam redaksi Al-Hajju Arafah, yang artinya, haji itu adalah Arafah, maksudnya bagian sentral haji atau rukun-rukun haji yang paling agung adalah wukuf di padang Arafah. Karena haji menjadi hilang atau batal, dengan hilangnya wukuf. Syekh Muhammad Abdurrahman Al-Mubarakfuri, Tuhfah Al-Ahwadzi, Juz 8, halaman 253. Demikianlah anak-anak pembahasan kita kali ini tentang wukuf di Arafah yang merupakan salah satu rukun dalam rangkaian ibadah haji. Semoga dapat menambah pengetahuan dan wawasan kita serta dapat meningkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah, serta juga dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa untuk menyimak video-video lainnya dari Bang Nurdin di channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.